pada perakiraan musim BMKG, perakiraan musim ini sudah mulai sejak Agustus, September, Oktober, November, dan nanti puncaknya akan terjadi diperkirakan pada Januari 2023. Jadi sekali lagi, puncak musim hujan itu diperkirakan jatuh pada Januari 2023. Namun ini tidak menutup, ada beberapa daerah yang lain itu memang puncak hujannya ada di Februari atau di Desember. Namun secara umum Januari 2023. Sedangkan untuk angin kencang ini agak sedikit berbeda. Sebenarnya angin kencang ini terjadi di beberapa wilayah, namun tidak konsisten. Artinya tidak akan terjadi di satu titik. Nah, karena angin itu terjadi karena adanya gradien tekanan yang cukup tinggi. Jadi perbedaan tekanan dari satu titik ke titik yang lain karena cukup tinggi, maka dia akan menyebabkan aliran udara yang begitu cepat dari yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini biasanya dikendalikan oleh sirkulasi siklonik. Nah, saat ini sirkulasi siklonik kalau kita lihat itu ada di sekitar di atas Kalimantan, ada perlambatan, kemudian sebelah barat juga terdapat sebelah barat Pulau Sumatera itu juga ada perlambatan. Kira-kira demikian. Oke, baik. Nah, Anda menyebutkan puncak hujan di Indonesia terjadi pada Januari 2023 yang tentunya harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak terjadi kejadian yang terulang begitu ya, banjir hingga menyebabkan beberapa wilayah di DKI Jakarta juga ikut lumpuh. Tapi kalau kita merujuk pada rentang waktu yang lebih pendek lagi ataupun hingga pekan ini ataupun pekan depan, sebetulnya prediksi hujan angin Anda melihatnya seberapa besar? Baik. Kalau kita merujuk pada prediksi di BMKG itu ada prediksi yang sifatnya sepekan, ada prediksi yang sifatnya 3 harian, dan ada 1 hari serta casting ya. Kalau merujuk pada perakiraan untuk cuaca hari ini ya, kita melihat tanggal, misalkan kita sebutkan saja, di sini ada perakiraan cuaca pada bulan ini tanggal 7 sampai 8 ya, Oktober. Itu masih di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, ada Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku dan Papua Barat. Nah, kemudian ini juga nanti pada saat 9-10 dia juga akan berubah. Namun ada beberapa provinsi yang kita tandain itu tetap, misalkan seperti Aceh ini masih masuk, Sumatera Utara juga masih, kemudian Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur ini juga masuk ya, dan Papua dan Papua Barat itu masih masuk juga. Nah, secara umum potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu cukup dominan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta Papua. Kira-kira demikian. Oke, baik. Untuk saat ini ataupun sejauh ini Pak Guswanto, sebetulnya koordinasi antara BMKG dan juga pemerintah-pemerintah daerah khususnya yang Anda sebutkan tadi yang memiliki curah hujan yang tinggi, seperti apa sih Pak? Baik, koordinasi kita lakukan secara pentahelik biasanya ya, baik itu vertikal maupun horizontal. Di mana BMKG ini secara nasional selalu berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Misalkan dengan PUPR. Pada awal musim hujan kita sudah melakukan Zoom meeting dengan PUPR, artinya melakukan koordinasi tentang pengoperasian waduk dan beberapa irigasi ya. Di sana juga sudah kita beritahukan bahwa kondisi hujan ini akan seberapa lebihnya atau berapa persen peningkatannya, dan itu sudah dilakukan juga. Kemudian dengan BNPB juga kita ada namanya kerjasama di perakiraan berbasis dampak. Jadi BNPB selalu kita berikan akses informasi tentang perakiraan dampak daripada cuaca ekstrim, bencananya nanti seperti apa. Kemudian dengan Basarnas juga terjalin informasi tentang bagaimana informasi BMKG ini server to server itu kita berikan
kepada mereka. Di samping dengan beberapa kementerian terkait lainnya, tentunya dengan perhubungan pasti, karena kami melayani informasi cuaca untuk penerbangan, informasi cuaca untuk laut, dan informasi cuaca untuk publik. Kemudian di tingkat daerah kami juga melakukan koordinasi. Kami memiliki UPT hampir 196, itu kita sebar di 34 provinsi, artinya ada di koordinator provinsi, ada di daerah. Nah, mereka juga melakukan koordinasi dengan BPBD dan beberapa stakeholder terkait. Tentunya mereka yang pertama, apabila mengeluarkan peringatan dini, tentunya UPT itu akan selalu memfollow up dengan berkoordinasi dengan Pemda. Nanti Pemda akan mengeluarkan surat barangkali dari bupati ataupun wali kota ataupun dari gubernur bahwa periode cuaca ekstrim itu harus dilakukan mitigasi seperti apa. Ini sudah dilakukan juga.